Nah, teman-teman semua, seharusnya kita sepakat bahwa skill komunikasi ataupun public speaking adalah salah satu skill terpenting yang harus kita kuasai dalam pembuatan konten. Nah, namun masih banyak kreator pemula yang belum memahami bagaimana berkomunikasi yang baik di depan kamera ataupun di depan publik secara langsung. Nah, saya memiliki tips dasar dalam berkomunikasi yang akan saya coba jelaskan dalam rentang waktu 3 menit. Jadi simak sampai habis. Yang pertama, yaitu teman-teman yang harus kita perhatikan bahwa dasar komunikasi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yaitu adalah komunikasi verbal. Kemudian yang kedua, teman-teman, non-verbal. Nah, kemudian yang ketiga, emosi. Nah, penjelasannya seperti apa? Secara definitif, verbal itu artinya ucapan. Dalam hal ini, jika teman-teman ingin ucapannya di depan kamera, baik itu dalam pembuatan konten ataupun live streaming menjadi terdengar menarik, maka kita harus memperhatikan ucapan. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan ketika berucap, teman-teman, yang pertama adalah pilihan kata. Pilihlah kata-kata yang cukup menarik, misalkan diantaranya kita menggunakan kata-kata metafor, bisa juga hiperbolik. Nah, penggunaan majas ketika kita memilih kata itu bisa membuat komunikasi kita akan lebih menarik. Misalkan contoh kita menggunakan metafora bagaikan punguk yang merindukan bulan. Kan jadi terdengar lebih menarik kan? Atau penggunaan majas hiperbolik nih, 1000 gunung kan kudaki, 1000 lembah kan kulalui, luasnya samudra kan kuarungi, hanya demi kau sang pujaan hati. Nah, kan contoh aja tuh, kan? Nah, jadi pemilihan kata salah satunya dengan penggunaan majas itu ngebuat komunikasi kita jadi lebih menarik. Kemudian yang berikutnya, perhatikan intonasi. Nah, salah satu yang ngebuat konten ataupun live streaming kita itu jadi nggak menarik karena intonasi kita itu terlalu datar. Jadi gunakanlah nada dalam berbicara. Nada itu bukan berarti kita harus bernyanyi juga, enggak gitu ya. Tapi cobalah gunakan intonasi atau mbeliut-mbeliut ketika kita mengucapkan suatu kalimat supaya komunikasi kita ketika kita ngebuat konten ataupun live streaming jadi lebih menarik. Kemudian yang ketiga, aksentuasi atau penekanan. Nah, jadi kita memberikan penekanan pada kata-kata penting. Saya ambil contoh seperti ini. Bayangkan teman-teman semua. Atau jika teman-teman adalah afiliator ataupun seller, ngebuat konten bisnis. Ketika teman-teman menyebutkan harga. Harganya cuma 130.000 aja. Nah, ketika kita memberikan penekanan atau aksentuasi, kalimat kita jadi terdengar lebih menarik. Kemudian speed bicara. Nah, jaga speed bicara, jangan terlalu cepat ataupun jangan terlalu lambat. Ada kalanya memang kita harus berbicara dengan speed bicara yang cepat, tapi ada kalanya kita juga harus menurunkan speed bicara kita untuk memberikan efek dramatis. Nah, kemudian berikutnya teman-teman adalah bahasa nonverbal. Nah, bahasa nonverbal ini apa? Bahasa nonverbal ini adalah bahasa tubuh, body language ataupun penampilan kita. Bahkan terkadang teman-teman semua, penampilan ataupun bahasa tubuh kita bisa berbicara lebih banyak daripada mulut kita. Nah, untuk itu dalam berkomunikasi, baik itu dalam live streaming ataupun pembuatan konten, perhatikanlah body language, bahasa tubuh kita, ekspresi kita dalam penyampaian agar pesan yang kita sampaikan dalam konten ataupun live streaming itu menjadi benar-benar kuat. Setelah itu, emosi. Nah, agar kita bisa mempengaruhi orang lain lewat skill komunikasi, maka teman-teman harus mampu menyentuh emosi dari audiens atau pendengar ataupun penonton. Jangan sentuh nalarnya. Karena manusia mereaksi atau merespon pertama kali itu sebenarnya dengan perasaan, bukan dengan nalar. Nah, bagaimana cara menyentuh sisi emosi dari audiens kita atau dari penonton kita? Saya lempar pertanyaan kepada teman-teman semua. Perasaan apa yang teman-teman harapkan dari penonton ketika menonton live streaming ataupun konten teman-teman semua? Nah, jika jawabannya adalah teman-teman ingin penontonnya antusias menonton konten ataupun live streaming kita, maka jadilah antusias. Karena emosi itu menular. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin membuat audiens teman-teman itu menjadi antusias ketika menonton live streaming ataupun konten teman-teman semua, maka jadilah antusias. Dan yang terakhir, bonus teman-teman nomor 4, jadilah autentik. Maksudnya apa? Jadilah diri sendiri dalam berkomunikasi. Kita nggak ada masalah sebenarnya mencontoh orang lain Tapi tetap ketika kita meniru orang lain, kita juga harus bisa menerapkan ciri khas atau gaya komunikasi yang berbeda. Nah, saya yakin setiap orang punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Terapkan itu dalam pembuatan konten. Sehingga terciptalah yang namanya diferensiasi atau pembeda. Ingat teman-teman, ketika kamu berbeda, maka kamu akan dilihat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di konten lainnya dan jangan lupa praktek.